Pernah dengar orang tertipu suara anaknya sendiri, padahal itu cuman AI? Itu deepfake, dan sekarang mereka punya target baru. Rekening kamu. Gak cuman wajah, suara, dan video pun bisa dipalsukan. Yuk kita bongkar bahaya nyatanya. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi wajah, suara, bahkan gerak tubuh seseorang dalam sebuah video atau rekaman audio. Ini bukan sekadar editan biasa, melainkan simulasi yang sangat meyakinkan. Teknologi ini belajar dari data asli untuk menciptakan konten palsu yang sulit dibedakan dari aslinya. Namun, yang paling berbahaya adalah deepfake. Kini sudah bisa meniru suara orang terdekat kita dengan akurasi yang mengerikan. Bayangkan skenario ini. Kamu menerima telepon dari ibu atau anakmu yang terdengar panik, meminta uang darurat segera. Suara itu persis seperti mereka, intonasinya, bahkan logatnya. Namun ternyata itu suara palsu hasil rekayasa AI. Suara bisa ditiru dan rekeningmu bisa disasar. Ini adalah ancaman nyata yang harus kita pahami bersama. Ancaman deepfake terhadap keuangan kita datang dalam berbagai bentuk. Mereka dirancang untuk mengeksploitasi kepercayaan dan urgensi. Pertama, ada voice clone fraud. Ini adalah modus penipuan di mana pelaku meniru suara orang terdekatmu, seperti anggota keluarga atau teman. Mereka kemudian menelepon atau mengirim pesan suara, meminta transfer uang dengan alasan darurat yang mendesak. Kedua, fake CEO scam. Dalam skenario ini, penipu menggunakan deepfake video atau audio untuk meniru bos atau atasan di sebuah perusahaan. Mereka kemudian memberikan perintah transfer dana perusahaan ke rekening penipu, seringkali dengan dalih proyek rahasia atau transaksi mendesak. Ketiga, social engineering video. Deepfake digunakan untuk membuat testimonial palsu. Seolah-olah orang terkenal atau figur publik merekomendasikan investasi bodong atau skema cepat kaya. Video ini dirancang untuk membangun kepercayaan dan memancing korban agar menginvestasikan uang mereka. Teknologi di balik deepfake ini terus berkembang dan makin canggih. Sekali saja kamu mengunggah video atau rekaman suara di media sosial, itu bisa menjadi bahan bagi mereka. Data digital kita menjadi aset berharga bagi para penipu. Ancaman deepfake bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan kenyataan pahit yang telah memakan korban. Kasus-kasus nyata ini menjadi peringatan serius bagi kita semua. Pada tahun 2019, seorang CEO di Inggris menjadi korban penipuan voice deepfake. Penipu meniru suara atasan dari Jerman, memerintahkan transfer dana mendesak. Kerugian yang dialami mencapai 3,6 miliar rupiah. Kasus lain yang tak kalah mengerikan terjadi di Amerika Serikat. Seorang ibu hampir mentransfer uang tebusan karena mendengar suara anaknya yang terdengar panik, meminta bantuan karena diculik. Beruntung, ia sempat memverifikasi dan menyadari bahwa suara itu palsu. Ini bukan hanya terjadi di luar negeri, Indonesia juga sudah mulai merasakan dampaknya. Modus penipuan serupa mulai muncul, menargetkan masyarakat yang kurang waspada terhadap teknologi ini. Para penipu terus berinovasi, memanfaatkan celah keamanan dan kurangnya literasi digital. Mereka mengincar siapa saja yang memiliki akses ke internet dan rekening bank. Setiap informasi yang kita bagikan secara daring bisa menjadi senjata bagi mereka. Oleh karena itu, kewaspadaan adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman ini. Lalu, bagaimana cara agar kamu tidak menjadi korban deepfake yang mengancam rekeningmu? Ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan langsung percaya permintaan transfer uang yang datang melalui telepon atau video, terutama jika ada unsur urgensi yang mencurigakan. Selalu curigai permintaan yang tidak biasa. Kedua, verifikasi identitas pengirim permintaan melalui saluran komunikasi lain. Misalnya, jika kamu menerima telepon dari anakmu yang meminta uang, coba hubungi dia kembali melalui panggilan video langsung atau kirim pesan teks ke nomor pribadinya. Ketiga, gunakan verifikasi dua langkah atau two-factor authentication pada semua aplikasi perbankan dan dompet digitalmu. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra yang mempersulit penipu untuk mengakses akunmu, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan kata sandi. Keempat, jangan asal mengunggah suara atau video pribadi ke publik di media sosial.
Semakin sedikit data suara atau visualmu yang tersebar, semakin sulit bagi penipu untuk menciptakan deepfake yang meyakinkan. Yang paling penting adalah edukasi. Edukasi keluarga, terutama orang tua dan anak muda, tentang bahaya deepfake. Karena deepfake seringkali menyerang sisi emosional kita, memanfaatkan rasa sayang dan kepedulian. Teknologi kecerdasan buatan memang canggih dan membawa banyak manfaat, tetapi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Deepfake adalah senjata digital yang mampu menipu mata dan telinga kita, bahkan menguras dompet kita. Jadi, jangan lengah, jangan panik. Namun, tetaplah waspada terhadap setiap interaksi digital yang mencurigakan. Keamanan finansialmu ada di tanganmu. Deepfake menyerang kepercayaan. Jangan beri celah. Like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu soal ancaman deepfake. Pastikan juga kamu berlangganan untuk konten edukasi AI yang tidak bikin ribet.